Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayyadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjamil zahirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perintah dari beliau untuk meminta saya sedikit berbicara, bukan memberikan nasihat, tapi mudah-mudahan menjalankan tugas dan perintah dari beliau ini menjadi pandangan khusus dari beliau untuk kami dan kita semuanya, agar menjadi orang-orang yang juga dipandang khusus oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad menyampaikan, la yablughanna hadzal amr ma balaghal laili wan nahar wa la yatrukullahu baita hadarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhulli dhalilin. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad menyampaikan yang intinya, artiannya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung, Allah yang menentukan, Allah yang akan menjadikan, Allah yang akan menjadikan tidak ada rumah di dalam gua, di tempat pelosok, di pedalaman, dari batukah rumahnya, dari kayukah rumahnya, terkecuali akan masuk agama Islam ini kepada tempat tersebut, rumah tersebut, tempat terpencil dimanapun di atas muka bumi ini, pasti akan masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan bukan Helmi Al-Kaf, yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang menyampaikan dengan keyakinan Nabi Muhammad bukan hanya berbicara dengan dari hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah yang diizinkan Nabi Muhammad berbicara. Agama ini akan masuk ke tempat terpelosok dimanapun, tapi pesan dan garis bawahin yang harus kita pentingkan di belakangnya, apa pesannya Nabi Muhammad? Bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin. Apa itu? Agama ini akan masuk dengan kemuliaannya orang-orang yang mulia, yang mau berjuang dalam agamanya Nabi Muhammad, mempertahankan sunnahnya Nabi Muhammad, mau melestarikan dan menjaga, meramaikan majelis-majelis taklim seperti ini. Ini bagian daripada golongan orang yang mulia dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agama ini agar terus tersebar. Berapa banyak di antara kita mungkin hanya duduk saja, mungkin sambil duduk sambil main handphone saja, mungkin tujuannya cuma pengen selfie saja sama Habib Jindan atau sama Habib Salim atau sama Habib Alwi. Tujuannya cuma itu saja, tapi terkadang yang kita posting dari postingan yang baik dilihat sama orang yang tidak baik, bisa merubah orang tersebut bisa menjadi baik karena pandangannya kepada orang-orang baik. Antum masuk golongan bi'izzi azizin atau orang-orang yang mulia, termasuk golongan orang yang menjaga agama ini sampai bisa tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia dan bahkan dunia semuanya. Dan juga termasuk majelis taklim ini, adanya majelis taklim, adanya pondok pesantren, adanya yayasan, adanya tim hadroh apa ini? Hah? Ya sudah, itu sudah. Kopu Group sudah, pokoknya ini semuanya kelihatannya gedebak-gedebuk, kopi nggak ada, cuman ada air. Tapi begitu memang. Yang capek itu yang belakangan, tapi karena kalian semuanya semakin nyaman salawat salam sama Nabi Muhammad. Besok-besok kasih kopi kak, kasihan. Barang sedikit cemilan saja tidak ada, mau kasihan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini ngeluh nggak? Nggak. Berarti nggak usah dikasih ke depan, Beb. Tidak ngeluh, orang-orang hebat. Mantap memang. Yang seperti ini termasuk golongan orang yang bi'izzi azizin. Mereka orang-orang mulia yang menjaga agama ini terus ada.
terus terkenal, terus viral. Lebih baik dan jauh lebih mulia kalian posting di akhir zaman seperti ini hal-hal yang baik yang mengajak orang kebaikan, walaupun ucapan Nabi Muhammad di akhirnya apa? Au bizulli zalilin, atau ada orang yang usil, selalu protes, selalu kritik. Ada hal yang baik dikritik, sholawat dikritik, apa aja dikritik, semuanya diprotes, usil saja. Pernah bikin kebaikan? Enggak, bahkan lebih parah, memfitnah umat Islam antar pengajian, antar majelis taklim, antar lembaga, antar kelompok. Ada. Kalau pesan Habib Jinan kemarin waktu di pertemuan ulama, karena memang hal yang paling ingin memecah belah bukan manusia. Yang paling ingin memecah belah di antara kita itu namanya setan. Jadi sesiapapun yang merendahkan sesiapapun berarti dia setan. Ustadz, tapi dia menikah dengan saya punya keluarga, baku sepupu dengan saya, apakah dia setan? Dia tetap manusia, tapi gaya pikirnya atau mungkin cek kalau jalan malam-malam dia ngambang kah atau apapun, walaupun fitnah dijatuhkan, dihancurkan, iya. Dari zaman Nabi Muhammad, siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad di antara kita? Rukuknya, saat sujudnya, saat keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah saat sujud, dilempari kotoran. Ada di antara kita yang pernah dilempari kotoran? Tidak ada. Nabi Muhammad sholat dilempari kotoran. Kita pernah dilempari kotoran? Berarti kamu orang lebih hebat dari Nabi mu. Iya toh? Jamaah, saudara-saudaraku, seorang pimpinan seperti Nabi Muhammad telah melakukan ujian yang jauh lebih berat, dan kalau dibandingkan sama kita nggak ada apa-apanya. Terus kenapa kita mau kendor semangatnya? Kalau ada yang fitnah, adu domba, mulai pecah belah, enggak. Jangan sampai kita semuanya terpecah belah. Masuklah dalam golongan bi'izzi azizin, yang menjaga, yang menyebarkan agama ini, golongan orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang-orang yang dihinakan. Agama akan tetap menyebar walaupun dihina, iya. Semakin Islam, semakin Nabi Muhammad, semakin umat Islam diadu domba, semakin hebat keadaan ukhuwah kita ke depannya insyaallah. Kenapa? Karena kita punya guru sebagai silsilah atau rabit yang mengikat kita dengan guru kita sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ini pentingnya kita berguru di akhir zaman. Boleh berguru dengan Google, boleh, tapi jangan lihat Google atau YouTube terus jadi orang yang ahli fatwa, jangan. Kita hadir sholawat, bisanya zikir, sholawat. Tapi kalau nggak bisa ilmu agama, belajar. Jangan nggak bisa biar gengsi. Saya ini sudah ahli fikih, saya ini sudah bagian nahu soroh, bagian fatwa, saya ini sudah kepala fatwa. Jangan memaksakan apa yang tidak kita paham, tapi waktu masih bisa untuk kita belajar. Seperti Imam Ahmad menyatat dari lahir sampai masuk ke liang kubur. Insya Allah dengan adanya orang yang hina yang terus memecah belah kita, Islam akan tetap menyebar di bumi Papua insya Allah. Dengan keadaan fitnah, adu domba, pecah belah sana sini, yang mengatakan macam-macam, memfitnah ulama, memfitnah kiai, memfitnah lembaga, memfitnah habaib, memfitnah semuanya, tidak apa-apa. Yang memfitnah kita doakan, yang dulunya fitnah insya Allah ke depan bisa jadi ikut majelis ta'lim di sini insya Allah. Yang dulunya tukang fitnah ke depannya bisa menyebar kebaikan insya Allah. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebab dan hal yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, pandangannya Allah saat ini kepada kita, menjadikan kita semuanya kumpul pada malam hari ini walaupun sampai larut malam. Siap? Sesuai agenda sampai jam 2 toh? Siap? Iya, antum lanjut, nanti Habib Jinan harus istirahat dan rombongan. Nanti ada Habib Syarif, ada Habib Idrus, kasih lanjut karena terbiasa malam-malam ya Beb ya. Ampun Habib. Insya Allah pandangan kita, kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab kumpulnya kita sama Nabi Muhammad di barzakh, kumpulnya kita sama Nabi Muhammad di surga insya Allah. Karena mau kumpul sama orang yang mulia, hilangkan semua kotoran dalam tubuh kita insya Allah. Dan jadikan ini sebab majelis ta'lim dan semua majelis ta'lim, semua pendidikan pondok pesantren dan para alim ulamanya, semuanya berbeda-beda pendapat tapi satu tujuan dengan tidak menjatuhkan satu sama lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya tidak berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah kecuali diperintahkan oleh guru saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahun taga min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli sugmin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berkumpul di malam hari yang mulia ini, yang insyaallah malam hari ini, tempat yang mulia ini, masjid ini menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan yang penuh dengan anugerah dari Allah, perkumpulan dari pembacaan sholawat, dari mendengar nasihat ulama, dari memandang ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah yang berkah dan besar tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa, senantiasa berada di dalam ketakwaan, di dalam ketaatan kepada Allah, dan jadikan diri kalian bersama orang-orang shadiqin, orang-orang soleh yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki jiwa yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kalian bersama mereka. Bersama siapa? Para kekasih Allah, orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, dari kaum salihin, baik itu dari ulama, baik itu dari para guru-guru ataupun para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kepada para sahabatnya untuk saling membantu satu sama lainnya, untuk saling mengambil faedah, mengambil pelajaran, mengambil ibrah satu sama lain dari sahabat tersebut. Tidak dipandang oleh Rasulullah yang masuk Islam duluan harus dimuliakan, yang masuk Islamnya belakangan harus mengambil dari yang pertama. Tidak, Rasulullah memerintahkan sahabat yang beliau yang paling mulia siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini dua-duanya adalah sahabat yang paling mulia. Rasulullah bilang, wahai Ali, wahai Umar, nanti kalau datang suatu zaman kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kalian minta doa sama yang namanya Uwais Al-Qarni. Cari dia, minta doa kepada dia, bacain salam dari saya untuk Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Apakah dia sahabat? Sahabat memiliki kemuliaan yang agung karena memandang Rasulullah secara langsung. Enggak, Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Enggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah minta, ya Umar dan Ali, kalau kalian nanti ketemu, kirim salam dari saya dan minta doa untuk kalian. Lebih mulia Uwais atau lebih mulia Umar? Lebih mulia Uwais atau lebih mulia Ali? Ini adalah orang-orang mulia yang pertama masuk Islam. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mengambil faedah, untuk mengambil keuntungan dari hamba yang soleh yang dikasihi oleh Allah yang bernama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhum ajma'in. Kita diajarkan oleh Rasulullah, kita dianjurkan untuk dekat dengan ulama, untuk dekat dengan orang soleh. Sebagaimana cerita di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam belajar dengan Nabi Khidir, dengan hamba Allah yang Allah Ta'ala muliakan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengambil pelajaran, padahal Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Khidir, tetapi Allah mengajarkan Nabi Musa untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran dari siapapun yang ia temukan. Disuruh dekat dengan orang yang dikasihi oleh Allah, dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah juga bilang di dalam hadis, khudhu syatra dinakum min Humaira. Ini Rasulullah hidup sama sahabat setiap waktu, tapi Rasulullah bilang, ambil setengah dari agama kalian. Tahu dari mana? Dari istriku Sayyidatuna Aisyah Humaira. Ambil pelajaran dari dia, cari tahu tentang ilmu dari Humaira, kata Rasulullah. Emang gak cukup Rasulullah setiap hari duduk sama sahabat, masih disuruh pergi lagi ke Siti Aisyah untuk mempelajari dari agama. Ya gak cukup, sebab Rasulullah di rumah itu memiliki hal-hal yang gak dikeluarkan kepada para sahabatnya, yang artinya suruh ambil pelajaran yang tidak bisa kalian ambil dari istriku yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengajarkan kita untuk mencari ulama, untuk mendekatkan diri kita kepada mereka, untuk mencintai mereka. Itu bahkan ada satu orang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Ini sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Dia masih muda, masih anak kecil, masih remaja, datang kepada Rasulullah minta izin untuk belajar ilmu. Ilmu apa yang dipelajarin? Ilmu fikih? Bukan. Ilmu apa yang dipelajarin? Ilmu tauhid? Bukan. Minta izin sama Rasulullah. Dia kalau minta izin berarti ilmu lain. Kalau mau belajar fikih, belajar tauhid sama Rasul. Dia enggak, saya mau izin belajar apa? Bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Maka diizinkan oleh Rasulullah, silakan engkau pergi belajar, dan didoakan Zaid bin Thabit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan. Semoga engkau belajar dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Dan doa Rasulullah ini ampuh, nggak main-main. Orang di zaman kita kalau belajar bahasa Inggris kira-kira perlu berapa lama untuk menguasai menulis dan berbicara. Ini Zaid bin Thabit karena doa Rasulullah dan akalnya juga cerdas. Dia hanya mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 11 hari. 11 hari mempelajari bahasa tersebut, dan dia udah bisa berbicara dan menguasai bahasa tersebut. Sampai kalau ada surat dari orang-orang Yahudi ataupun pembacaan daripada kitab-kitab terdahulu Yahudi yang mengartikan adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan ulama, yang Rasulullah anjurkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anal bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Saya cinta, kata Imam Syafi'i, dengan siapa? Dengan orang-orang soleh, orang-orang para kekasih Allah. Saya cinta dengan mereka walaupun saya bukan bagian dari mereka, walaupun saya tahu diri saya nggak bisa seperti mereka, tapi cukup saya memiliki kecintaan kepada mereka. Dan saya benci dan saya tidak menyukai orang-orang yang tukang maksiat, yang ahli maksiat, walaupun saya sama dia sama-sama tukang maksiat. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i nggak pernah melakukan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh manusia lainnya. Padahal Imam Syafi'i ilmunya jauh lebih tinggi dari manusia manapun, tapi beliau merendahkan diri dengan mengatakan, saya bukan orang soleh, tapi saya hanya pecinta yang mencintai orang soleh tersebut. Sebab yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang ia cintain. Terakhir, mari kita junjung rasa cinta yang besar dari dalam hati kita. Kita memiliki kuota daripada cinta yang besar, maka berikan cinta tersebut ke tempat yang layak kita berikan. Jangan salah kita naruh cinta kita, jangan salah mengidolakan, sebab cinta tersebut ada, pengidolaan tersebut ada, cuma tinggal dilihat larinya kemana. Cintanya kepada siapa? Kalau cintanya salah, wal'iyadzubillah, akhirnya kita dikumpulkan dengan orang yang kita tidak ingin dikumpulkan bersama, jadi neraka, wal'iyadzubillah. Cintai orang soleh, cintai orang baik, dan jangan kita idolakan sekali-kali orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang suka menistakan agama, orang-orang yang di hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah di atas neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Itu
kita diajarkan bukti cinta kita kepada seseorang adalah dengan membuktikan cinta tersebut dengan apa? Dengan kata I love you, tidak, tetapi dengan membuktikan cinta tersebut dengan akhlak kita mirip dengan orang tersebut, pakaian kita mirip dengan orang yang kita idolai, tutur kata kita, ucapan kita sama mirip dengan siapa? Dengan teladan kita. Sebagaimana orang kalau ngefans sama pemain bola, rambutnya dibikin sama tuh pemain bola. Ngefans sama siapa? Sama penyanyi yang ini, bajunya harus sama, gelangnya harus sama, kalau perlu juga mukanya dibikin sama. Kenapa? Ngefans, saya idola dia. Wal'iyadzubillah. Coba buktikan, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada sahabat, saya cinta kepada keluarga, putri istri Rasulullah. Buktikan akhlak mereka di dalam seharian kita, buktikan pakaian mereka di pakaian yang kita pakai, yang dipakai oleh anak istri kita di rumah kita. Karena itu adalah bukti dari kecintaan seseorang. Dan kalau kita udah cinta, hormati mereka, orang-orang yang patut kita cintain. Itu ada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, lagi berjalan, tiba-tiba datang, siapa yang datang? Zaid bin Thabit, salah satu ulama dari sahabat Rasulullah yang tadi kita ceritain. Ini datang Zaid bin Thabit ke suatu kampung, naik daripada tunggangan dia. Apa yang dilakukan? Orang-orang semua berebut. Siapa? Zaid bin Thabit ini ulama yang paling mengerti bagian fikih, apalagi di dalam fikih mawarith, ini adalah Zaid bin Thabit. Maka tatkala Zaid bin Thabit masuk kota tersebut, datang Abdullah ibnu Abbas menarik tali kekang daripada tunggangan dia. Ini adalah perihal yang biasa dilakukan oleh hamba sahaya. Maaf, kok bisa dia mau menarik tali tersebut? Ditanya oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, wahai ibnu Amr Rasulullah, ponakannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, engkau sepupu Rasulullah, anak dari paman Rasulullah, enggak pantas engkau menarik tali kekang tunggangan saya, lepasin. Dikatakan tidak, saya enggak mau ngelepasin. Kenapa? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan. Siapa kami? Para sahabat. Diperintahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah untuk memuliakan ulama kami, untuk memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu dari kami, harus kami muliakan. Maka diam Sayyidina Zaid bin Thabit sebab mengetahui itu perintah Rasulullah. Maka Zaid bin Thabit nggak mau kalah, beliau katakan, wahai sepupu Rasulullah, coba saya mau lihat tanganmu. Diperlihatkan tangannya. Tiba-tiba Zaid bin Thabit langsung melompat dan mencium tangan daripada Abdullah ibnu Abbas. Ditanya, kenapa engkau mencium tanganku? Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi alu baiti Rasulillah. Seperti ini kami diajarkan untuk memuliakan keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti kecintaan satu sama lain antara keluarga Rasulullah dengan para sahabat, daripada para keturunan Rasulullah dengan para ulama, saling mencintai satu sama lainnya karena mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah Ta'ala bimbing kita senantiasa. Allah Ta'ala kumpulkan kita di bawah bendera Rasulullah, bisa membanggakan Rasulullah di dalam kelakuan kita, di dalam tutur kata ucapan kita, dan di dalam jalan yang kita lalui di dunia ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jaga guru-guru kita yang hadir di tempat ini, baik yang yang datang dari jauh, dari luar pulau ataupun yang memang tinggal di pulau ini. Allah Ta'ala jaga mereka supaya bisa membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu membuatkan semua sebab dibentangkan kepada kita, sehingga dengan apapun kebaikan yang kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kegelapan ataupun zulumat yang menyebabkan manusia terjerumus, terjatuh dalam lembah api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
Itu disebutkan kalau membuat sebuah kebaikan, kita melangkah ke arah yang baik, maka hasilnya pastilah kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kita akan lebih giat lagi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kebaikan apapun, ketika kita masuk dari kebaikan tersebut, ketahuilah, maka kita akan menyukai segala jenis bentuk kebaikan. Sholawat yang kita adakan di majelis SMS ini pun jembatan yang paling mudah, sarana yang paling ringan untuk kita lebih lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Allah bilang, Allah yang langsung mengambil peran untuk membalas semua sholawat yang kalian baca untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga para malaikat diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah juga ikut membalas sholawat yang dibacakan oleh seorang hamba. Ini salah satu contoh kebaikan saja. Apa tujuannya? Apa hasilnya? Yang mana kita tahu sholawat dari Allah berupa rahmat, dan Allah membalas 10 kali sholawat bagi orang yang baca sholawat sekali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dari para malaikat istighfar. Tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan dosa, ya, kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin keluar? Ini sarananya. Bacalah sholawat. Sekali sholawat kita jauh keluar dari zulumat, satu kegelapan, kita masuk kepada nur. Baca lagi, begitu lagi, baca lagi, begitu lagi, sehingga pada waktunya nanti kita akan tinggalkan segala zulumat, kita masuk ke dalam nur, cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, "Inna agrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan saya itu yang paling banyak baca sholawat. Wah, gampang sekali. Berarti nggak perlu sholat, nggak perlu semua. Bukan itu maksudnya. Yang tersirat dari ucapan Rasulullah adalah mereka yang menjadikan sebuah kebaikan menjadi rutinitas dia, maka akan menjalar kepada semua kebaikan. Orang baca sholawat paling dekat sama Rasulullah, kan harusnya yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Harus sholatnya banyak, puasanya banyak, gak ganggu orang. Dalam hadis lain Nabi bilang, "Ana wa kafilul aitam kahaatain fil jannah." Saya dan orang-orang yang gemar, peduli terhadap kelangsungan hidup, kenyamanan hidup anak-anak yatim, ini berupa amal, seperti ini di surga. Dekat atau tidak ini? Dekat sekali. Nabi memisalkan dengan 2 jari beliau. Tadi Nabi bilang yang paling dekat dengan saya yang paling banyak baca sholawat. Apa dan bagaimana korelasi 2 hadis ini? Bahwa mereka orang-orang yang masuk dari pintu sholawat saja, pastilah mereka juga itu orangnya yang pasti mereka punya kepedulian dengan anak-anak yatim, dan mereka pula orangnya yang punya kepedulian untuk dirinya, bagaimana hubungan dengan Allah dengan melakukan sholat yang 5 waktu, dan juga dengan melakukan segala kebaikan dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersyukur pada Allah di malam ini berkumpul di sini, yang menjadi harapan kita, kehidupan kita setelah majelis ini menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Sebab berapa sholawat yang kita baca barusan, artinya ini sarana. Kalau kita mau dan kita menjaga nikmat Allah di majlis ini saja, insya Allah hidup kita akan berubah kepada arah yang lebih baik lagi, di kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berkat guru-guru kita semua, amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ikhwanul karim, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di majelis safari, majelis solawat, kumpulan dari berbagai macam majelis, baik itu majelis yang amalannya amalan ratibul haddad dan kajian-kajian yang alhamdulillah diisi oleh guru-guru kita yang hajjal lail. Pada malam hari ini kita hadir di majelis ini, ada Habib Jindan, ada Habib Alwi, ada Habib Helmi Al-Kaf. Habib Helmi ini mondok, punya pondok di Timika, bukan mondok. Ini ada ponakan, anak-anaknya Habib Jindan itu. Alhamdulillah putih. Kalau punya saya agak sedikit hitam-hitam lah. Ikhwanul karim rahimakumullah, ada sesuatu yang mungkin di antara kita harus renungi. Ini muka-muka masuk surga. Kalau amin itu ragu, jangan pakai amin, nanti ada yang tersinggung. Karena syarat masuk surga itu antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad, itu syarat masuk surga. Tapi mudah-mudahan kita bersama guru-guru kita yang dimasukkan ke surga, orang alim, al-ulama ummati afdalu min anbiya'i bani Israel. Bayangkan, ulama dari umatku, kata Rasul, afdalu, jadi lebih baik jadi ulama ya. Jadi ulama, tebarkan kasih sayang, tebarkan salam, tebarkan kebaikan, biar jadi ulama, jangan jadi ubaru. Ini sekarang ini ubaru banyak. Nah, tugas kita bagaimana untuk itu. Alhamdulillah Habib Jindan bersama rombongan datang memberikan pencerahan pemikiran terhadap hal-hal yang kajian-kajian yang mungkin insya Allah terjawab dalam benak-benak kita. Jadi ikhwanul karim rahimakumullah, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti kita masuk. Urusan masuk lewat pintu mana, masuk tapi dapat pukul di alam barja dulu. Masuk tapi dapat, kan masuk. Masuk masjid boleh bisa jadi dari pintu samping, tapi lewat SMK mungkin ada orang mabuk kejar, itu masuk. Kalau dimasukkan itu kita duduk, tiba-tiba lagi ada yang air dimasukkan ke mulut, air tenang diam, nanti tangan yang kerja. Nah, kita hampiri supaya Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala upaya kita untuk beribadah, baik itu pagi, siang, malam dan petang. Karena memang apa yang dikatakan oleh Habib Alwi benar, solat itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena solat itu rasa syukur kepada Allah, bentuknya gerakan. Kalau rasa syukur kepada Rasulullah bentuknya ucapan. Jadi kalau ada yang punya nama di pasar Muhammad, lalu ada yang teriak Muhammad, semua mulai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Jadi jangan yang punya anak nama Muhammad mulai pulang kasih nama, karena kalau panggil Muhammad di sekolah di sini, kalau di Jawa sana buliannya enak, tapi kalau di Papua
Anak-anak itu dicaci maki kayak apa? Tiba-tiba nama Muhammad. Lalu salah faham dengan yang lain, terus keluarlah caci maki Muhammad. Cilaka betul. Padahal ini nama yang perlu kita betul-betul ikhtiar. Ini diantaranya yang kami sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan kita berjumpa dengan Habib Jindan, dan insya Allah para Habib yang lain bukan hanya datang, tapi mudah-mudahan nanti kita akan buat semacam live streaming semacam itu ke depan, supaya kalau ada kajian-kajian itu bisa langsung live-nya dari Al-Fahriyah. Terus setiap hari Jumat nanti, setiap Yaumul Hamis, Bib, itu ada live streaming. Insya Allah nanti kalau dikirim ke kita sebarkan di WA grup Safari Majelis Salawat yang ada berbagai macam, sehingga kita bisa dapat mengikuti kajian-kajian Masyaul Fiqhiyah yang ada di Al-Fahriyah dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu. Itu ada live streaming. Insyaallah nanti kalau dikirim ke kita sebarkan di WA grup. Macam sehingga kita bisa dapat mengikuti kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Kami muliakan, kami banggakan, kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tamu undangan terkhusus pada malam yang mulia ini, malam yang penuh keberkahan ini. Kita kedatangan guru-guru kita kedatangan tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di depan Bapak Ibu sekarang ini itu adalah guru-guru kami. Mohon maaf tidak kami sebutkan nama. Bapak Ibu sudah mendengarkan, insyaallah mungkin seperti yang tadi telah disampaikan, dan insyaallah mohon maaf Bapak Ibu saya sampaikan. Saya bicara pun di sini tidak lain tidak bukan karena permintaan daripada guru kami, sehingga mungkin ada sedikit kalam hikmah ataupun ibrah yang dapat kita bawa pulang sebagai keberkahan dari majelis yang penuh kemuliaan ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak akan bicara lama, tapi saya mengingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasannya la yudkhilu ahadan minkumul jannah amaluhu. Tidak ada, kata Rasul, seseorang di antara kalian, seseorang di antara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena amal. Bahkan para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidakkah engkau juga ya Rasul? Amal perbuatan tidak menjadi penentu kita masuk ke dalam surga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, wala ana, tidak pula saya, tidak pula aku, kata Rasulullah, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka malam kesempatan kali ini yang kita cari itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis seperti ini tak lain tak bukan, memang benar kita hadir mendengarkan berita. Kita diundang oleh Masjid Fajrul Islam dengan Masjid Safari Majelis Salawat untuk hadir di majelis kali ini, untuk melihat, memandang secara langsung, mendengarkan kalimat-kalimat mau'izah hasanah dari guru-guru kami. Tapi kita niatkan, hadirin dirahmati Allah, kita mencari rahmat Allah. Jelas seperti saat inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Kenapa harus rahmat yang kita cari? Mohon maaf, jadi kita bertanya, apakah amal-amal perbuatan kita selama ini tidak ada gunanya? Apakah amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini tidak ada gunanya? Tidak seperti itu, hadirin dirahmati Allah. Yang kita cari malam kesempatan kali ini adalah rahmat yang mungkin
Selama amal ibadah kita kepada Allah tidak ada nilainya, akan tetapi malam kali ini karena niat yang ikhlas, hati yang bersih, kita hadir guna mendengarkan, bertemu dengan kita punya guru-guru, kita bertemu dengan para habaib, kita bertemu dengan orang-orang saleh, kita bertemu dengan orang-orang bertakwa kepada Allah. Dari situ Allah lihat, maka Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak lama-lama kecuali ini karena memang diminta oleh guru kami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang menghadirkan kita di Masjid Fajrul Islam, di dalam majlis safari, majlis salawat. Masya Allah, mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita sekalian kehadiran kita di majlis ini. Dan sahibul majlis Al-Habib Fadhir, Al-Habib Idrus, Al-Habib Syarif, Masya Allah, dan para guru-guru kita, para asatidzah, dan juga para pengurus masjid, dan semua yang hadir di tengah-tengah kita, hadirin dan hadirat. Insya Allah kehadiran kita memberikan manfaat, membuahkan kedekatan dan peneladanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita datang ke majlis, tatkala kita mendekat ke majelis, maka pada hakikatnya kita mendekat secara spiritual kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita berpaling dan menjauh, maka kita berpaling dari Allah sebenarnya dan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu kali hadir majelis seperti ini, sahabat banyak hadir. Tahu-tahu ada 3 orang berdiri di depan pintu sana. Mereka 3 orang tersebut berbincang-bincang, akhirnya yang satu masuk. Yang satu masuk mencari tempat ada celah kosong di depan, dia duduk di tempat yang kosong di depan. Yang satu lagi dia masuk juga, tetapi malu duduk depan, tetap di belakang. Duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling, pulang, jalan sana, nggak mau hadir. Selesai bubar majelis itu, Nabi bilang, tahukah kalian kisah tentang 3 orang yang tadi menarik perhatian kita waktu mau masuk majelis? Bilang, iya ya Rasulullah. Adapun orang yang pertama, dia mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala rangkul, Allah Ta'ala dekatkan dia, diterima oleh Allah Ta'ala. Yang mendekat didekatkan oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Barang siapa yang Allah malu kepadanya, Allah tidak akan mengazab hamba tersebut. Istahya minallah wa istahyallahu minhu, wa man istahyallahu minhu lam yu'adzibhu. Yang malu kepada Allah, Allah malu kepada dia dan gak bakal diazab, gak bakal disiksa oleh Allah. Adapun orang yang ketiga, a'rada 'anillah fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan kita orang yang mendekat kepada Allah, yang mendekat kepada Rasulullah. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari majlis, berpaling dari ajaran Allah. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikirku, yang berpaling dari ajaran Allah, maka baginya, bagi orang tersebut apa? Kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang susah. Dia berpaling dari majelis akhirat, dari zikir, dari Al-Quran, dari ajaran Allah, maka dia bukan cuma susah di akhirat, dunianya susah, ekonominya susah, kesehatannya susah, melarat di dunia, melarat di akhirat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya adalah kehidupan yang mencekik, yang susah, yang krisis. Itu di dunia. Dan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma,
hari kiamat kami kumpulkan dia sebagai orang yang buta. Kenapa? Dia nggak belajar, nggak nuntut ilmu yang benar dari sumbernya, batinnya buta. Hari kiamat matanya dibikin buta oleh Allah Ta'ala. Maka dia berkata, ya Rabb, lima hasyartani ama wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta? Padahal aku waktu di dunia bisa melihat. Apakah engkau lupa? Sehingga lupa kalau aku dulu bisa melihat, sehingga hari ini dikumpulkan dalam keadaan buta. Apa karena Allah Ta'ala lupa? Maka Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu juga datang ayat kami, ajaran kami kepada kalian, engkau lupakan, dilupa-lupain. Maka hari ini kamu dilupakan oleh Allah Ta'ala, dilupa-lupakan, sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melupakan dilupakan, orang yang ingat diingat, yang mendekat didekatkan, yang berpaling Allah berpaling dari dia. Waliyad billah. Itu ulama bilang, man aqbala 'ala Allah bi kulliyatihi aqbalallahu 'alaihi bi kulliyatihi wa man a'rada 'anillah bi kulliyatihi a'radallahu 'anhu bi kulliyatihi wa man kana lillahi sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Yang mendekat kepada Allah secara totalitas, Allah mendekat kepada orang tersebut secara totalitas. Yang berpaling menjauh dari Allah secara total, Allah menjauh dari orang tersebut secara total, diputus, dikat. Tapi yang kadang dekat kadang jauh, sikapnya begitu kepada Allah, maka Allah pun juga kepada orang tersebut bersikap dengan sikap yang sama. Subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kepada Allah. Barang siapa yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ditakutkan? Orang, wah saya dekat kepada jenderal. Waduh, siapa yang berani macam-macam sama dia? Kenapa? Dia punya backup yang kuat, punya backingan yang kuat. Saya dekat kepada jenderal. Jenderalnya bintang, bukan lagi bintang 3, 4, 5, bintang 7. Jenderalnya dia. Ayo. Siapa yang berani macam-macam? Dihormatin dia. Nah, bagaimana kalau dia dekat kepada Allah? Loh. Langit, bumi, pohon, hewan, semua kenal kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dalam hadis, dalam riwayat, dalam asar disebutkan, man ata'allah ata'ahullah. Yang taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala turutin apapun yang dia mau. Allah bilang kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, jadilah kamu budak pelayan terhadap orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Dan adapun orang-orang yang mengabdi kepada dunia, maka perbudaklah orang-orang tersebut. Begitu kata Allah mewahyukan kepada dunia. Sehingga orang yang takut kepada Allah dibikin dunia, makhluknya Allah taat, patuh, bahkan takut kepada dia. Ada dulu sahabat Rasulullah namanya Safinah maula Rasulillah. Safinah ini adalah pembantunya Rasulullah, khadimnya Rasulullah, melayani Rasulullah. Ditugaskan oleh Nabi Muhammad bawa surat ke Yaman, ajakan untuk mereka memeluk agama Islam. Bawa suratnya Rasulullah ke Yaman. Maka dibawa oleh Safinah dan dia naik perahu. Tahu-tahu kapalnya itu karam di lautan, dia berpegang dengan satu papan hingga terdampar ke daratan. Maka dia bersama sahabat-sahabat yang terdampar dalam keadaan lapar, haus, tersesat. Kemana kami harus pergi? Maka mereka pun menempuh perjalanan di tengah jalan, sepi, nggak ada makhluk, nggak ada orang, dan juga tidak ada perkampungan. Mereka dalam keadaan lemah dan susah. Tahu-tahu dihadang oleh seekor singa yang besar, yang buas, siap menerkam mereka. Semua ketakutan. Maka Safinah tahu mau kabur udah nggak ada tenaga. Datang dihampiri singa tersebut, dia kasih salam. Assalamualaikum ya Abul Harith. Selamat, salam atasmu wahai bapak singa, katanya Safinah ini. Terus dia ajak ngobrol.
Ya, kamu makhluk, saya juga makhluk. Kita sama-sama ciptaan Allah. Dia perkenalkan diri, nama saya Safinah. Saya pelayannya Rasulullah. Ditugaskan oleh Nabi bawa surat, dia curhat ke singa. Lantas selesai itu semuanya, sekarang kami tersesat. Kami nggak tahu harus kemana. Dan kami harus mencari bekal untuk melanjutkan perjalanan. Tunjukkan kepada kami perkampungan. Maka itu singa mendekat ke arah mereka. Dia tempelkan bahunya ke arah Safinah. Seolah-olah bilang, ikuti saya. Diikutin. Sampai ikut hingga tiba ke perkampungan. Begitu tiba ke perkampungan, itu singa mengisyaratkan, tuh kampung yang kamu cari. Kemudian dia mengaum. Safinah berterima kasih kepada singa. Itu singa itu mengaum. Dia bilang maksudnya selamat tinggal, sampai jumpa. Pergi singa tersebut. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan setelah membekali diri di perkampungan tersebut. Masya Allah. Itu barang siapa? Barang siapa yang terhubung dengan Rasulullah, maka udah nggak perlu takut lagi. Wala singa, wala banjir, wala apapun juga. Semuanya makhluknya Allah, diperintahkan patuh kepada Allah. Kamu bakti kepada Allah, maka Allah Ta'ala jadikan makhluknya patuh kepada kamu. Disebutkan tuh zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, itu sungai apa namanya, sungai Nil di Mesir sana. Waktu Mesir dikuasai oleh orang-orang Islam, ditempatkan gubernurnya di sana Amr ibn al-As. Kemudian sungai Nil itu setahun sekali itu ada apa namanya, dia berhenti mengalir, terputus, airnya kering. Maka orang-orang datang, penduduk setempat datang kepada Amr ibn al-As. Ini kalau mau sungai ini mengalir, biasanya kita menumbalkan seorang anak gadis, kita sembelih, kita tumbalkan, kita lemparkan ke sungai ini. Nggak lama sungai itu mengalir. Dia nggak berani, haram, ini nyawa manusia. Nggak ada yang menghargai nyawa manusia seperti ajaran Islam, agama Islam. Setiap nyawa berharga. Maka tulis surat kepada Umar ibn al-Khattab, minta pendapat dia. Maka Umar ibn al-Khattab bilang, dia tulis surat. Ini surat saya, kamu lempar ke sungai Nil. Jadi dia kirim surat kepada sungai Nil. Apa isinya? Dia bilang, assalamualaikum wahai sungai Nil, wahai Nil, kalau kamu mengalir dengan perintah Allah, maka mengalirlah untuk keperluan hamba-hamba Allah. Tapi kalau kamu mengalir bukan dengan perintah Allah, kami nggak perlu kepada kamu, nggak usah mengalir selamanya. Maka begitu surat itu dilempar, langsung airnya datang. Langsung air datang dari kejauhan, mengalir lagi, dan gak pernah putus lagi sampai detik ini, sampai saat ini. Masya Allah. Ini keramatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Keramat Umar ibn al-Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu di masanya beliau itu, tahu-tahu terjadi gempa bumi di Madinah. Saat terjadi gempa bumi di Madinah, maka Umar ibn al-Khattab berasa mulai gempa, mulai keras gempanya, itu bumi dipukul dengan tongkatnya. Dai, diam. Bumi lagi gempa diomelin, diam. Berani kamu bergerak, alam adil, memangnya saya tidak berlaku adil kepada kamu di muka bumi ini? Itu bumi langsung berhenti diam, nggak jadi gempa. Ya kalau orang sekarang mau marah-marah begitu, sekalian dianya ditelan sama bumi. Waliyadzubillah min dzalik. Wahakadha, sekali itu api keluar dari tepi gunung dekat Madinah Al-Munawwarah, membesar, mungkin karena dari gas, sebab Madinah itu dikelilingi dulunya itu oleh gunung berapi. Bebatuan yang tajam di sekeliling kota Madinah itu adalah bebatuan dari hasil erupsi gunung berapi di zaman dahulu. Nah itu muncul api yang menyala mendekat ke perkampungan, pemukiman kota Madinah dari arah gunung. Maka diperintahkan oleh Sayyidina Umar, salah satu sahabatnya, usir api tersebut, bawa tongkat saya. Bagaimana cara ngusir api yang besar? Maka sahabatnya Sayyidina Umar, dia bawa tongkatnya Sayyidina Umar, menghampiri api tersebut dengan tongkatnya Sayyidina Umar. Menghampiri api, itu api mungkin ngelihat tongkat, dia mundur sampai balik lagi ke gunung dan padam. Sampai sekarang nggak pernah datang lagi itu api. Subhanallah. Yang taat kepada Allah dituruti oleh Allah Ta'ala kemauannya. Taatilah Allah, patuh kepada Allah.
Maka Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluknya patuh kepada kita. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim yang hidup sekitar 450 tahun yang lalu, beliau wafat. Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau bercerita di dalam kitab Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair, ada sekelompok para solihin ahli tasawuf berjalan, melakukan perjalanan. Para ulama, para solihin ahli tasawuf melakukan perjalanan. Saat mereka melakukan perjalanan, tahu-tahu dihadang oleh seekor singa. Semua ketakutan, semuanya ketakutan. Maka ada satu orang daripada para wali-wali tersebut, dari orang soleh, dia datang. Orang ketakutan mau kabur dari singa, dia malah menghampiri singa. Dipegang telinganya singa tersebut, ya. Kemudian itu singa mengangguk-ngangguk dan menjauh pergi meninggalkan mereka. Maka teman-temannya heran, kok kamu berani dengan singa? Mestinya kan orang takut dengan singa. Maka dijawab, antum aslahtumuz zahir fakhiftumul asad wa nahnu aslahnal batin fakhafanal asad. Kalian hanya fokus membangun, memanage zahir kalian, lahiriah kalian, sehingga kalian takutlah, menjadi takut kepada singa. Sedangkan kami fokus membangun batin kami, membangun sanubari kami, sehingga Allah Ta'ala jadikan singa pun takut kepada kami. Subhanallah. Perbaiki batin kita, bagusin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka orang-orang yang hubungannya dengan Nabi erat. Sampai kalau ada musibah, kalau ada bencana, itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu hujan gak turun lama, menimbulkan kekeringan yang dahsyat. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia bawa pamannya Nabi Muhammad, salah seorang ahli bait keluarga Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, dibawa ke hadapan kuburnya Rasulullah. Kemudian dia doa kepada Allah, ya Rabb, dahulu kami kalau dapat musibah kayak begini bertawasul dengan nabimu, Nabi Muhammad, maka engkau turunkan hujan. Maka sekarang hari ini kami bertawasul dengan pamannya Nabi Muhammad, maka turunkanlah hujan kepada kami. Maka langsung turun hujan saat itu juga. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Orang-orang yang dekat hubungannya dengan Rasulullah, maka mereka akan menemukan solusi dari semua problem, dari semua masalah. Tapi jalin hubungan kita yang benar kepada Nabi Muhammad. Dulu tuh ada satu orang kerjaannya di masjid terus, satu sahabat Nabi. Nabi heran, ini orang selalu di masjid. Ya di masjid bagus, tapi ini orang kayaknya di masjidnya itu sudah tidak normal. Sehingga Nabi bertanya, ra'aituk anak talzamul masjid. Saya melihat kamu selalu melazimkan masjid di luar batas kewajaran. Ada apa? Apa sebabnya? Pasti ada masalah. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, humum wa ghumum wa duyun galladatni. Saya dijerat dengan sumpek, stres, beban pikiran dan hutang yang menjerat leher saya. Maka Nabi bilang, orang kalau ada masalah asal ketemu Nabi pasti dapat solusi. Maka Nabi bilang, mau gak saya ajarin kamu doa yang kalau kamu baca, sumpek kamu hilang, stres kamu hilang, hutang kamu lunas. Nah, maka dia bilang, kami mau ya Rasulullah, ajarkan. Nabi ngajarkan, baca ini doa. Apa doanya? Doanya, Allahumma anta rabbi la Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari stres dan dari kesedihan, dari sifat pengecut dan sifat pelit, dan kami berlindung kepadamu dari hutang yang menjerat, dari hutang yang menjerat. Dia lazimkan doa itu beberapa waktu, nggak nyampe sebulan datang lagi, hutangnya lunas, stresnya hilang, masjidnya
ya tetap dilazimkan, nggak ditinggal ke masjid tersebut. Subhanallah. Orang kalau punya masalah jangan jauh-jauh dari Allah. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Mendekat, kenalan kepada Allah di dalam keadaan kamu senang. Niscaya Allah akan ingat kamu saat kamu susah. Saat kamu susah bakalan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita dengar majelis ini dibacakan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad dibacakan di majelis ini, di majelis SMS ini, dan juga berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ratibul Haddad adalah sebuah zikir yang sumbernya dari Nabi Muhammad. Semuanya dari Nabi Muhammad, Nabi yang ajarkan. Cuma hadis-hadisnya dikumpulkan oleh sahibul ratib al-Imam al-Mujaddid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau kumpulkan hadis-hadisnya, diambil itu zikirnya, dirangkum di dalam satu lembar, jadilah itu namanya ratib untuk dibaca tiap malam. Al-Imam al-Haddad itu beliau mengumpulkan daripada kumpulan wirid-wirid dan zikirnya Nabi Muhammad. Ada zikir yang biasa dibaca oleh Nabi pagi dan sore, itu namanya Wirdul Latif, dikumpulkan oleh beliau. Sumbernya dari hadis Nabi Muhammad. Itu dulu Al-Imam Ibn Sunni merangkum dari hadisnya Rasulullah. Diringkas lagi oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Maka dari kitab Al-Azkar tersebut punyanya Imam Nawawi tebal, dirangkum oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, jadilah namanya Al-Wirdul Kabir. Wirid yang besar, kumpulan daripada doa-doa dan zikir-zikir hadis Nabi Muhammad di pagi dan sore hari. Cuma itu terlalu besar. Wirdul Kabir itu besar. Itu kalau dibaca durasinya 1 jam sampai 2 jam. Dan dibaca pagi dan sore. Nah, orang sekarang baca 5 menit aja udah susah bilang kepanjangan, apalagi suruh baca 2 jam. Maka diringkas lagi oleh beliau yang penting-penting dari zikir tersebut dari hadisnya Nabi Muhammad, jadi namanya Wirdul Latif. Wirdul Latif kalau dibaca durasinya sekitar 10 menit. Dianjurkan dibaca pagi hari dan sore hari. Semuanya ada dalilnya dari Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan itu sangat ampuh khasiatnya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan ada keadaan dalam nasihat diniyah, ada waktu-waktu tertentu, ada situasi tertentu di mana dianjurkan untuk membaca zikir-zikir tertentu oleh Nabi Muhammad. Terus kalau kamu lalaikan hal ini, kamu nggak baca apa yang diajarkan Nabi, dan kamu ditimpa musibah, bencana, dan ditimpa keburukan, sihir atau semacamnya atau problem, ya jangan salahkan kecuali diri kamu sendiri. Udah diajarin oleh Nabi tapi dia nggak baca, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kamu sendiri. Baca daripada wirid tersebut. Disebut wirid karena menjadi rutinan yang dia rutinkan berulang-ulang, menjadi rutinannya dia, seolah-olah itu tugas antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan tugas tersebut, wirid tersebut, itu Nabi menyebutkan di dalam hadis, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tusbih ala kulli sulama sadaqah. Tiap pagi persendian manusia harus bayar iuran. Ini bahasanya saya. Setiap pagi hari sendi manusia harus bayar iuran. Sendi itu ada berapa sendi? Sendi telapak tangan dan telapak kaki itu, tulang telapak tangan dan telapak kaki adalah tulang yang paling banyak dari seluruh tubuh manusia. Dan persendian itu adalah yang menyatukan antara dua tulang. Sebutnya persendian. Mafsal bainal azmain, yang menyatukan antara dua tulang. Nah, itu di telapak tangan itu ada puluhan tulang. Nah, itu disebutkan bahkan di kepala itu pun juga ada persendian yang menyatukan antara tulang kepala, merangkai tulang kepala. Dan total persendian manusia ada 360 sendi. Nabi bilang setiap persendian harus bayar iurannya per hari. Kalau di sini nggak ada jalan tol ya. Kalau di Jakarta, di Jawa itu ada jalan tol, masuk bayar. Jauh dekat ya harus bayar pokoknya. Harus bayar tol. Nah, itu sendi kita juga kalau mau dibikin lancar oleh Allah ada iurannya setiap hari. Setiap satu sendi
1 iuran, 2 sendi 2 iuran, 360 sendi 360 iuran. Lah repot dong, sahabat bingung, terus kita mesti bagaimana ya Rasulullah? Nabi bilang, ketahuilah, kullu tasbihatin sadaqah. Tiap kali kamu ucap subhanallah, itu iuran sedekah 1 kali. Itu 1 iuran. Tiap kali ucapan subhanallah. Kullu tahmidatin sadaqah. Tiap kali ucapan alhamdulillah, itu iuran kedua. Tiap kali ucapan la ilaha illallah, iuran ketiga. Allahu akbar, iuran keempat. Setiap kali dihitungnya 1 iuran. Amr ma'ruf 1 kali, ngajak orang, nasihatin orang, iuran 1. Ditulis, dicatat. Oh ini lunas 1, sisanya berapa? Nahi mungkar, ditulis juga sedekah, 1 iuran lagi. Nolongin orang, membantu orang, ditulis 1 sedekah. Ngangkatin barang untuk orang lain, ditulis sedekah. Membantu orang, ditulis sedekah. Sekian, sampai Nabi bilang, wa yujzi'u dzalika kullah rak'atan yarka'uhuma minad duha. Yang bisa menebus 360 itu sekaligus salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat kebayar tugas iuran. Alhamdulillah mata kita bisa berkedip, anugerah dari Allah. Telinga kita bisa mendengar, anugerah dari Allah. Bagaimana kalau di suatu hari kita terbangun di pagi hari, tahu-tahu mata yang udah berkedip tuh nggak bisa nutup lagi, repot. Atau udah nutup nggak bisa buka lagi, kan repot. Alhamdulillah sikut kita dikasih sendi. Coba kalau tahu-tahu di pagi hari ini sikut nggak bisa ditekuk, mau makannya bagaimana? Bagaimana kita mau makan? Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kita. Datang sekelompok sahabat yang fakir miskin, yang susah kepada Nabi Muhammad. Mereka melakukan demonstrasi kepada Rasulullah. Cuma kalau sekarang kan demonya pengen dunia. Kalau dulu demonya pengen akhirat. Beda jauh kan? Datang kepada Rasulullah, ini kumpulan para sahabat datang kepada Nabi. Bilang, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa? Kami datang mau curhat. Apa curhatan kalian? Zahaba ahlud duthur bil ujur. Pahala diborong oleh para hartawan. Pahala akhirat, sorga, pahala dari Allah diborong oleh para hartawan. Loh kenapa? Begini ya Rasulullah, kata itu orang-orang, nusalli kama yusallun wa nasum kama yasumun. Kita puasa seperti mereka puasa, kita sholat seperti mereka sholat, sama sholatnya kita dengan mereka. Tapi mereka unggul. Apa unggulnya mereka? Yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka mensedekahkan harta mereka yang lebih, dan kita nggak punya harta buat sedekah. Jadi protes karena nggak bisa sedekah. Bukan protes nggak dapat sedekah, tapi protes karena nggak bisa sedekah. Itu orang-orang protes nggak bisa sedekah. Maka Nabi bilang, begini deh saya ajarkan, ya, saya ajarkan kepada kalian, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suruh baca tiap ucapan Subhanallah sedekah, ucapan Alhamdulillah sedekah, ucapan Allahu Akbar sedekah, La ilaha illallah sedekah. Jadi kalian sedekahnya pakai zikir aja, diganti sama zikir. Baik, mereka perbanyak itu semuanya. Setelah sekian hari datang lagi protes kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apalagi sekarang rahasianya bocor, kedengeran sama orang kaya, mereka mencontoh yang kita lakukan. Maka Nabi bilang, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerahnya Allah kalau begitu. Itu anugerahnya Allah Ta'ala, jangan irilah, ya sudah. Itu anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Alhamdulillah. Nah, jadi baca zikir tersebut. Nabi bilang di dalam hadis, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Anak Adam tidaklah mengamalkan suatu amalan yang lebih ampuh untuk menyelamatkannya dari siksa Allah melebihi amalan berupa zikir kepada Allah. Amalan yang paling ampuh bisa nyelamatin orang dari siksa adalah zikir. Nggak ada yang lebih ampuh dari itu.
Siksa neraka aja bisa ditolak, apalagi cuma musibah duniawi. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang nanya, "Ya Rasulullah, ayyul musallin afdalu?" Orang yang sholat yang paling afdal yang bagaimana? Nabi bilang, "Aktsaruhum lillahi dzikra," yang paling banyak zikirnya. Ditanya lagi, orang puasa yang paling afdal? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya. Orang sedekah yang paling afdal? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya. Orang berjihad yang paling afdal? Yang paling banyak zikirnya, kata Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang ke Sayyidina Umar, "Idzan dzahaba dzakiruna lillah bi khairid dunya wal akhirah." Orang yang banyak berzikir telah ngeborong kebaikan dunia dan akhirat, diborong oleh mereka. Kebaikan dunia dan akhirat diborong semuanya oleh orang yang banyak berzikir. Maka Nabi dengar begitu, nengok, ajal, betul. Orang yang banyak berzikir telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ayo kita borong kebaikan dunia dan akhirat. Banyakin zikir. Baca wirdul latif, baca aratibul haddad, wirdul latif di pagi hari dan sore hari. Oh, nggak bisa dua-duanya, ya pagi atau sore salah satunya. Baca aratibul haddad. Ratib kalau dibaca paling 10-15 menit kita baca. Baca. Sengaja ada majelis ratib dilantunkan. Untuk bisa kita contoh, aplikasikan di rumah kita, baca tiap malam bersama anak istri dan keluarga kita. Biar itu rumah jangan kayak kuburan. Tapi itu rumah, jadikan itu rumah makmur dengan suara Al-Quran, dengan suara zikir. Nabi bilang, al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya baca Al-Quran terlihat bercahaya oleh penghuni langit, sebagaimana penghuni bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya di langit. Terangi rumah kita dengan zikir, dengan Al-Quran. Masuk rumah, kaki kanan baca bismillah, kemudian juga baca ayat kursi, agar rumah tangga kita menjadi harmonis. Rumah kalau orang masuk tuh, yang masuk ke rumah baca ayat kursi, itu orang-orang yang ada di dalam situ dipenuhi dengan cinta kasih, jadi harmonis. Terus masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dalam riwayat, orang yang masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Allah Ta'ala berikan kelapangan rizki untuk radius 50 rumah di sekelilingnya. 50 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Bagaimana dengan rumah itu sendiri yang di dalamnya dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali dan ayat kursi? Baca rumah kita. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang perkasa adalah orang-orang yang kehidupan duniawi dia enggak membuat dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditempatkan di bumi ini untuk kita makmurkan dengan zikir, makmurkan dengan sunnah Nabi Muhammad, makmurkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Berinfak, berbagi, kasih makan orang, walaupun non muslim, kasih makan orang, kasih makan semua orang, muslim, non muslim, tetangga, masyarakat, lingkungan, ada makanan bagi kepada mereka, ada buah bagi, walaupun cuma sepiring nasi atau sebutir buah, berbagi kepada sesama. Itu sampai orang dulu itu mereka tuh kalau mau makan, dibilang jangan sedia makan dulu. Kapan? Sedia makannya 20 menit atau setengah jam setelah kereta api terakhir yang datang ke kota kita. Itu kereta api biasa jam 8, jam 9. Ini kereta udah datang sekarang, tunggu setengah jam. Kenapa? Nungguin tamu, mau makannya bersama tamu. Nabi Ibrahim ala nabiyina alaihi afdhalus salawat wassalam, beliau tidak mau makan kecuali bersama tamu. Kalau nggak ada tamu, dia keluar dari rumahnya, jalan pergi ke hutan, ke padang pasir, nyari, pergi ke kota, ke pasar, nyari orang untuk diajak makan bareng. Bahkan berjalan 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer untuk nyari orang diajak makan. Gara-garanya apa? Gara-garanya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah bersama Nabi Ismail, kan hebat bisa ngebangun Ka'bah, membangun dengan biaya dia sendiri. Selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, lugmah taj'aluha
fi batn jai' khair indi min bina'il Ka'bah. Satu suap makanan engkau letakkan di perut orang yang kelaparan, pahalanya lebih baik di sisiku daripada pahala membangun Ka'bah. Kita membangun Ka'bah nggak bisa. Ada yang bisa nyumbang semen 1 sak buat Ka'bah, nyumbang bata buat Ka'bah, nggak bisa. Tetapi kita bisa dapetin pahala yang lebih besar, kasih makan orang. Walaupun non muslim. Ada satu orang minta makan kepada Nabi Ibrahim, mau dijamu. Bilang siap, tapi saya mau tanya apa agama kamu? Nggak taunya agamanya beda. Bilang kamu ikut agama saya atau saya nggak mau kasih kamu makan. Itu orang menolak. Maka baru Nabi Ibrahim nggak mau ngasih dia makan. Tahu-tahu turun wahyu, wahai Ibrahim, orang ini selama ini urusannya sama saya. Dia menolak beriman kepada saya nggak pernah putus rizkinya dia. Kan masalah dia sama saya. Dia bermasalah dengan saya nggak pernah putus rizkinya. Baru kali ini rizkinya saya wakilkan melalui engkau ajukan syarat ini dan itu. Maka Nabi Ibrahim bertaubat menangis, dihampiri itu orang dipaksa makan. Dia bilang kenapa? Ya saya ditegur oleh Tuhan saya gara-gara kamu. Bilang Tuhan kamu baik sekali, saya mau ikut beriman kepada dia. Subhanallah. Kasih makan orang kepada sesama, sambung silaturahmi, jaga hubungan kita kepada masyarakat, tunjukkan keindahan Islam. Keindahan Islam, jamalul Islam, tunjukkan di negeri ini. Pertontonkan, pentaskan akhlaknya Nabi Muhammad kepada dunia. Tunjukkan senyumnya Rasulullah, ramahnya Rasulullah, luasnya hati Rasulullah, rahmat dan kasih sayang Rasulullah. Tunjukkan kepada masyarakat. Jangan kita menjadi penyebab orang jadi benci sama Islam, jadi prasangka buruk kepada Islam, karena kita tidak pandai mencerminkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kedamaian, kemakmuran, kerukunan, dan Allah Ta'ala jadikan negeri kita negeri yang berkah, negeri yang aman, negeri yang damai, dan Allah Ta'ala liput kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Dijadikan kita saling mengasihi karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan dijadikan kita orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disucikan hati kita, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Disebutkan dalam riwayat ketika seorang hamba berucap ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang, sebanyak 3 kali ya arhamar rahimin, 3 kali dia bilang, maka datang malaikat kepada orang tersebut berbisik, wahai fulan, kamu mengucap arhamar rahimin 3 kali, sekarang arhamar rahimin ada di hadapanmu, silakan kamu minta yang kamu mau. Masya Allah. Maka marilah jadikan ini momen untuk kita memanjatkan proposal kita kepada Allah Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin, hidayatmu kepada umat Islam, kepada umat manusia, bimbinganmu kepada umat manusia, rahmatmu kepada umat manusia, dan berikan anugerahmu kepada kami sekalian birahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajwadal ajudabadin. Kita tutup majelis kita dengan satu hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi berkata kepada orang yang lagi kumpul, kalian semuanya di sini orang beriman, semuanya beriman, nggak ada orang lain, tak ada orang lain, cuma kita aja. Maka Nabi Muhammad mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Tiap kali Nabi baca 1 kali diikuti oleh mereka, sampai 3 kali dibaca oleh mereka, diikuti. Setelah itu Nabi berkata, ketahuilah dosa-dosa kalian semua telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita mau kita keluar dari majelis ini, Allah Ta'ala telah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kita mau kita keluar dari majelis ini semua dapat kunci surga. Jaga kunci surga tersebut, titipkan kepada Allah agar Allah menjaganya hingga kita wafat, dan kita dimasukkan ke dalam surga dengan kalimat tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah
ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشرف الكرم مجد وعظم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ثبت علمها في قلوبنا أحينا عليها أمتنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اللهم إنا نقدم إليك جاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحاصن وقايتك. وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين اختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Untuk memperkuat kita agar kita makin semangat dalam membaca Ratibul Haddad, maka sesuai permintaan dari Al-Habib Idrus, ijazah dalam Ratib Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad sebagaimana kami dapat dari guru-guru kami Syekhana Al-Habib Umar, Al-Habib Ali Al-Masyhur, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yang mereka dapatkan dari Al-Habib Salim bin Hafidh, dan juga dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mereka dapatkan dari Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Talib, yang didapatkan dari Al-Imam Al-Hasan bin Salih Abdullah bin Hasan bin Tahir, yang didapatkan oleh beliau dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Segaf, dan Al-Habib Al-Habib Hamid bin Umar, Al-Imam Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib Ratib. Di dalam ijazah Ratibul Haddad dan juga Wirdul Latif dan Adhkar yang diajarkan oleh Salafus Salih, in sahat lana al-ijazah ajaznakum bidzalik. Barakallahu fikum ajma'in.